kasih pimpinan, Pak Nurdin, Pak Andri, dan Pak Adi yang gagah dan ganteng, yang sangat kami sayangi, cintai, dan rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami sayangi. Terima kasih kepada Pak Budi sebagai Menteri Koperasi, Pak Ferry, Pak Zabidi, selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunnya Pak Zabidi nih, selamat ulang tahun ya. Nah, luar biasa nih, ulang tahunnya harus dirayakan bersama ini Pak Menteri. Ulang tahun hari ini dengan RDP. Batam, Pak Rudi, Pak Pur, terima kasih kembali hadir, dan alhamdulillah Pak Rudi sehat tetap ya Pak Rudi ya. Walaupun Batamnya juga agak nggak sehat nih Pak Rudi sekarang ya, saya dengar. Ya kalau Sabang Pak Zul, ya kita mau bicara apa, sedih kita ini. Seharusnya seperti tadi yang disampaikan rekan-rekan, saya bingung berbicara dengan Batam ini, sudah habis dihabisin terus. Apa memang tidak mau dikembangkan, saya nggak ngerti itu. Ya memang perlu ada inovasi lah. Batam ke depan sebetulnya pimpinan kita harus dukung bagaimana Sabang, BPKS Sabang ini bisa maju. Kalau kita mau berbicara regulasi sistem transportasi, bisnis, dan lain-lainnya, bisa kita melalui Batam sebetulnya kalau mau pemerintah kita. Sayang, kasihan Batam ini, ya kan, bisa apa? Sabang. Kalau Batam, kalau Pak Rudi nggak perlu bantuan, sudah bisa berdiri sendiri Pak Rudi ya kan? Sudah bisa berdiri sendiri, masih perlu bantuan kan itu kalau Batam. Dan saya harap nanti Batam, Pak pimpinan, semoga nanti evaluasi kita ke Batam ke depan untuk regenerasinya akan lebih baik dengan adanya efisiensi semua ini, baik koperasi, Batam, dan Sabang. Kalau orang kita ini dibilang dikurangin, kurang terus, dibilang nggak cukup terus, dibilang cukup pun kurang orang kita ini, ya kan? Tapi mau tidak mau, dengan apa yang sudah berada sekarang, pemerintah menginginkan seperti ini, efisiensi mau tidak mau kita harus jalani. Cuma bagaimana penempatan efisiensi ini benar-benar tepat sasaran, ya kan? Jangan sampai terjadi efisiensi ini kepada program-program yang berhubungan dengan masyarakat. Itu yang kami harapkan. Itu yang paling banyak kita pikirkan di sini, termasuk kalau kita berbicara Kementerian Koperasi, efisiensi ini pimpinan dan teman-teman anggota. Kalau koperasi ini punya LPDB, dan saya ingin tahu update LPDB ini Pak Budi dan Pak Ferry. Kan luar biasa ini, 10 triliun LPDB. Benar ya Pak Budi, interaktif sedikit, benar ya, tambahan dari pemerintah 10 triliun ini jadi. Tidak kena efisiensi juga? Belum ya? Masih ya, insya Allah. Dan saya lihat untuk LPDB ini ke depan, insya Allah betul-betul untuk pemberdayaan koperasi ke depan. Karena koperasi ini adalah soko guru bangsa katanya, ya kan? Dan undang-undang kita katanya mau direvisi, mau diperbaikin. Saya bingung pimpinan yang terhormat, pembahasan undang-undang koperasi ini sudah waktunya dikejar cepat. Tapi sampai hari ini kami sebagai anggota Komisi 6 tidak pernah tahu. Balik. Berarti inisiatif dari DPR atau inisiatif dari pemerintah jadinya? Kumulatif terbuka, tetapi tidak perlu dibahas di Komisi 6 yang lebih paham ini sebetulnya. Apa balik sudah paham dengan semua permasalahan dengan koperasi? Baru dibahas di kita nanti kan? Belum tentu. Nah, itulah pemerintah kita, negara kita ini. Kan aneh. Koperasi ini tidak lepas sebagai mitra Komisi 6. Seharusnya dibahas di Komisi 6 pimpinan, ya kan? Baru dibahas di balik, Pak Prof. Belum bisa lah, itulah Pak Budi. Dan kami berharap Pak Budi sebagai Kementerian Koperasi ini berpikir kembali, ayo kita tata bersama, sehingga nanti rakyat juga yang tidak jadi korban dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Apa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini luar biasa, tetapi pembantu-pembantu ini yang harus paham apa yang dimaksud dengan beliau, dengan kemajuan, kedaulatan, dan apa yang diharapkan bangsa kita. Jangan terjadi lagi seperti hal-hal kayak kemarin, LPG, agen, dan nanti ke depan ini ada masalah pupuk. Ini jelas nih masalah pupuk. Di sini koperasi juga sudah terbahaskan, tetapi lucu dalam Perpres nomor 6 2025 ini. Nah, kalau nggak percaya, boleh kita buka bersama nih Pak ya. Koperasi. Nih, di pasal Perpres ini ada Pak, yang bersama-sama untuk regulasi pupuk itu adalah Gapoktan, Pokdan, Pengecer, dan Koperasi. Di pasal 12. Nah, tetapi penjelasannya, ya, penyalurannya itu pupuk bersubsidi, tidak ada koperasi. Nah, ini gimana evaluasi? Coba nanti dibaca profesionalnya. Nah, itu loh, makanya inilah kadang-kadang kenapa? Karena kita tidak mau bersinergi, mau dibahas bersama segalanya itu, ya kan? Jadi jangan semua nanti masyarakat yang jadi korban. Masyarakat itu maaf ya Pak ya, tidak mau tahu ini sistemnya gini, politiknya begini, aturannya begini, anggaran ada dikurangin lah, efisiensi, tidak ngerti. Yang penting masyarakat bisa paham jalan, kerja enak, dapat penghasilan, sejahtera keluarganya, tidak merasa kekurangan, itu kan mudah mendapatkan, itu yang diharapkan nanti. Sebetulnya bagus kita, distribusi sistem kita semua bagus sebetulnya, tetapi regulasi jangan lupa. Koperasi, regulasi, pertanian, regulasi, Kementerian SDM itu regulasi Pak. Distribusi dari BUMN kemitraan kita sudah bagus korporat kita. Tapi regulasi ke bawah sampai ke dinasnya penataannya dan semua data ini yang perlu perbaikin. Seperti Gus Mohaimin, ya kan, Kemenko PM sudah bertemu dengan Pak Budi, data tunggal itu yang penting. Nah,
Kita berbicara program prioritas, Pak. Di sini, Pak. Program prioritas betul ini revisi undang-undang, sudah jelas di sini. Walaupun kita tidak pernah dibahas di sini, ya. Pendirian bank koperasi, KUD ini oke, Pak. Tetapi di sini coba lihat ada penyaluran pupuk, hilirisasi kelapa sawit, makanan bergizi. Oke, ini program saya butuh tahu. Program bergizi ini dari koperasi gimana sistemnya? Nah, itu perlu catatan yang kita perlu tahu. Penyaluran beras bulog ini ada di koperasi, ya kan? Energi biomasa Pertamina ada di koperasi. Nah, ini ada tumpang tindih di sini pimpinan. Lalu apa prioritas yang penting ini Kementerian Koperasi di sini? Atau memang diolah di koperasinya? Atau gimana? Nah, ini harus jelas semuanya. Itu yang kita harapkan pimpinan ke depan, efisiensi jelas semuanya, mau tidak mau kita harus berusaha maksimal, bermanfaat, tetapi jangan korbankan rakyat dan nasib rakyat. Dan semua program itu yang terpenting, saya berharap, dan Batam inovasinya, Sabang inovasinya, ayo bersama-sama kita pikirkan apa ke depan, berkoordinasi dengan pimpinan Komisi 6 nanti apa yang bisa dibahas, dan perbaikan di BP Batam ke depan lebih baik. Saya berharap dengan anggaran yang kuat di Kota Batam dan juga tambahan pemerintah juga bisa lebih maksimal sebagai transportasi perdagangan internasional, kalau perlu di Sabang dan Batam itu bisa hidup ke depannya. Itu yang saya harapkan. Berperiode-periode ini kita bahas tapi tidak pernah terselesaikan. Koperasi sebagai suku guru bangsa pada saat ini, Pak Budi, ya, tunjukkan bahwa Pak Budi, Pak Ferry bisa. Terbukti Pak Ferry kemarin pemberdayaan, KUD semua dihidupkan, pengembangan susu menjadi dan apa semua itu bagus ya. Itulah nanti ya 10 triliun ini tidak sedikit, Pak. 10 triliun LPDB bagus daripada buat simpan pinjam saja yang tidak jelas. Ayo pengembangan ekonomi, Pak. Pengembangan koperasi, kemandirian, pengembangan itu yang kita harapkan. Pimpinan, saya kira itu. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.